Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. ولكن الله رمى اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جبت احسن شوي وهي رنت تعرفش
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kamp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى. اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel, yang mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa. Tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel, adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza.
Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut
dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan pos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran.
Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian al-Arouri. Ia memuji sumbangsih al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej.
Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel, yang mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun, yang berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region.
and will be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona.
Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס,
תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel.
Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بتشوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kamp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfit, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfit. Dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan perlu
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بتجيب انت احسن شوي هو يرنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut. Tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandra. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan perlu
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لازم انت احسن شوي هو يرنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfit, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfit. Dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Saki Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan perlu
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa. Tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hassan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza.
Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya memombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut
Sarfit, dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran.
Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian al-Arouri. Ia memuji sumbangsih al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej.
Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region.
And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, di antaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrok yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جيب انت احسن شوي هو يرنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona.
Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama selesai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס.
תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Saki Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel.
Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hassan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش.
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa. Tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya memombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa. Tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza.
Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut
dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran.
Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian al-Arouri. Ia memuji sumbangsih al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej.
Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region.
And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, di antaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya memombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona.
Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס,
תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel.
Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hassan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت تعرفش
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa. Tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو رنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfit, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfit. Dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hassan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza.
Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya memombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Seusai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut
dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran.
Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian al-Arouri. Ia memuji sumbangsih al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت عرفت. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kem Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej.
Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut. Tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region.
And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, di antaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona.
Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס,
תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel.
Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Kamp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتجيب انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut
Sayyid Hasan Nasrullah ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بنت احسن شوي هو رنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan.
Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah.
Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס. תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Saki Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandra. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang.
Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel, adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian al-Arouri. Ia memuji sumbangsih al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جبتها احسن شوي هو رنت بعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan
yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militan Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region.
And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasokan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel, bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan, pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrok yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut.
Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى. افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بس بنت احسن شوي هو يرنت عرفت. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona.
Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס.
תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel.
Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت ولكن الله رمى افكع افكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جبت احسن شوي هو رنت بعرفش
Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya.
Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat.
Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan
puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian, menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas, bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian, Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan.
Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil.
Selesai Komandan Tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama selesai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas selesai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas selesai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF.
Dikutip dari tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza.
Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى. اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa 2 tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan 2 terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun 1 peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa 1 di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut. Tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut
Sarfit, dilaporkan Harel Sarfit tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfit. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfit menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfit sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the fourth time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran.
Dikutip dari tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Perlu diketahui, serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Hizbullah sebenarnya ingin menghindari eskalasi besar. Bahkan pemimpin kelompok tersebut, Sayyid Hasan Nasrullah, ingin menghindari perang yang lebih luas. Badan Intelijen Amerika Serikat pun juga telah memperingatkan militer Israel termasuk Angkatan Udara bahwa melawan Lebanon merupakan misi yang lebih berbahaya dibandingkan di Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengirim para pembantu utamanya ke Timur Tengah. Hal itu dilakukan untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Namun Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan segera melancarkan operasi militer besar-besaran di Lebanon untuk menghentikan bentrokan perbatasan yang sering terjadi. Perlawanan Islam di Irak kini mulai melakukan penyerangan di kota Haifa, Israel. Irak menghujani kota Israel itu menggunakan rudal jelajah jarak jauh Al-Arqab. Kini kota Haifa pun terbakar hingga mengepulkan asap hitam pekat ke udara seusai serangan tersebut. Inilah penampakan kota Haifa seusai dirudal oleh Irak. Terlihat asap hitam pekat membumbung ke udara. Sirene pun meraung-raung di berbagai wilayah menambah suasana mencekam di tempat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak menegaskan
menegaskan bahwa aksi yang dilakukannya untuk mendukung rakyat di Gaza, di mana pendudukan telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Mereka juga menekankan akan terus menargetkan benteng-benteng musuh. Irak juga menjanjikan bahwa masih banyak lagi yang akan terjadi. Adapun serangan Irak ke kota Haifa itu untuk menargetkan sasaran penting di kota tersebut yang diduduki Israel. Selain di Haifa, Irak juga menyerang pangkalan pasukan pendudukan Amerika Serikat di Kasrak yang terletak di pedesaan Hasakah Timur Laut Suriah. Adapun serangan itu dilakukan pada Minggu 7 Januari 2024. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian menerangkan bahwa Israel sampai saat ini belum bisa mencapai tujuan satupun di jalur Gaza. Ia pun menyebut demi menutupi kegagalannya, Israel justru membuat kemenangan palsu dengan membunuh pejabat tinggi Hamas Saleh Al-Arouri di Beirut. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Amir Abdollahian ketika berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisida dan sejumlah menteri mengenai perkembangan terbaru situasi di Gaza. Ia mengatakan selama 90 hari berperang, tak ada satupun tujuan dari Zionis yang sudah tercapai, termasuk penghancuran Hamas bahkan melucuti Hamas, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Kemudian Abdollahian menyebut kegagalan Israel itu membuat Zionis memanfaatkan wilayah di luar Gaza. Menurutnya, Israel berupaya membuat sesuatu yang disebut kemenangan palsu bagi mereka sendiri lewat pembunuhan Saleh Al-Arouri di Beirut. Abdollahian juga menyinggung perselisihan dalam kabinet Israel dan perbedaan pendapat di Amerika Serikat perihal dukungan Israel. Senada dengan Abdollahian, Brigjen Ismail Ghani juga menuding Israel membunuh Al-Arouri untuk mengurangi kekalahan besarnya di Gaza. Ghani hingga kini masih berbelasungkawa atas kematian Al-Arouri. Ia memuji sumbangsih Al-Arouri dalam mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Sebab Al-Arouri dikenal sebagai pejabat senior politik Biro Hamas. Ia terlibat banyak dalam urusan militer. رميت إذا رميت ولكن الله رمى اسكع اسكع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بتشوف انت احسن شوي هو يرنت تعرفش. Pasukan Brigade Jenin dan Brigade Al-Quds melakukan operasi gabungan di lingkungan Jabriyat dan pinggiran Camp Jenin. Mereka meledakkan konvoi kendaraan militer dari rezim Zionis yang akan memasuki wilayah tersebut. Atas serangan itu menyebabkan tentara wanita Israel tewas bergelimpangan. Rekaman serangan tersebut diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui unggahannya di Telegram pada Minggu 7 Januari 2024. Terlihat bagaimana jasad tentara wanita dari Israel tewas bergelimpangan di dekat kendaraan yang mereka tumpangi. Tampak pula ponsel dan identitas dari kedua tentara wanita Israel yang menjadi korban tewas tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Quds dan Jenin meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Israel. Dua tentara wanita Israel itu berasal dari unit Maglan. Mereka bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Selain kedua wanita tersebut, ada dua tentara lainnya yang terluka parah dan kini dalam kondisi kritis. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin 105 di distrik Burej. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang
yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militer Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Younis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak Perang Darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. אני בחרתי להגיע לקריית שמונה ביום של התקפות, של הפגזות עלינו, ירי נ"ט. אני מאוד מאוד מעריך את השירות שאתם עושים כאן, אתם וחבריכם, כדי להגן על... Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu nyaris terkena rudal anti-tank dari Hizbullah. Insiden itu terjadi saat Netanyahu akan mendatangi permukiman Kiryat Shmona. Dikutip dari Al-Mayadin, kabar ini diungkapkan oleh media Israel. Adapun kunjungan ke Kiryat Shmona itu dilakukan oleh Netanyahu pada Senin 8 Januari 2024. Beberapa menit sebelum Netanyahu tiba, sebuah rudal anti-tank mendarat di wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri didampingi oleh Menteri Ekonomi Nir Barkat, Kepala Stafnya Saji Braverman, dan Sekretaris Jenderal Militer Avi Gil saat mengunjungi Kiryat Shmona. Sementara itu dilansir dari The Times of Israel, tujuan Netanyahu ke Kiryat Shmona adalah untuk bertemu dengan tentara Israel di perbatasan utara Israel. Ia mengatakan akan melakukan segalanya untuk memulihkan keamanan di utara. Netanyahu juga mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya, Netanyahu juga pernah hampir terkena rudal dari Hamas. Insiden itu terjadi pada Senin 25 Desember 2023 saat dirinya mengunjungi markas tentara Israel yang berada di Gaza. Selesai kunjungan tersebut, Hamas langsung melancarkan serangan spiral ke lokasi tersebut. Meski Netanyahu selamat dari serangan Hamas, namun satu peleton tentara Israel justru tewas dalam hitungan detik. Hizbullah pasukan Lebanon mengumumkan bahwa satu di antara komandan utamanya tewas karena serangan udara Israel. Ia adalah Jawad Al-Tawil yang merupakan pemimpin pasukan Ratuan. Terkait dengan serangan tersebut, Hizbullah pun mengancam bahwa keadaan saat ini akan semakin memanas. Dikutip dari Fox News, Al-Tawil diserang saat dirinya sedang berpergian bersama prajurit Hizbullah lainnya di desa Majdal Salm di Lebanon. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan tersebut sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan itu, Hizbullah mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Diketahui bahwa Al-Tawil memiliki peran dalam mengelola operasi Hizbullah di selatan. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hizbullah dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi imbas serangan terhadap Al-Tawil. Selesai komandan tinggi Hizbullah itu tewas, peringatan infiltrasi drone pun terdengar di beberapa komunitas di Israel Utara. Sirene itu pun muncul sampai 2 kali dalam 1 jam peringatan terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ancaman Hizbullah pun nyata. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shmona untuk bertemu dengan tentara Israel pada Senin 8 Januari 2024. Di lokasi perbatasan itu, Netanyahu sendiri menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hizbullah. Video viral seorang tentara Israel menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa tak berselang lama seusai kejadian tersebut, tentara Zionis itu dilaporkan tewas secara mengenaskan di Gaza. Adapun tentara Israel itu tewas seusai pertempuran dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, tentara Israel itu bernama Harel Sarfut, usia 33 tahun. Ia berasal dari Batalion 7009 Brigade 551. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Harel Sarfut. Dilaporkan Harel Sarfut tewas seusai pertempuran sengit di jalur Gaza Utara pada Kamis 4 Januari 2024 silam. Saat itu Hamas terus melakukan serangan meluas hingga di kota selatan Khan Younis. Serangan tersebut mengakibatkan sirine roket terdengar di dekatnya. Sementara sebelumnya viral video yang memperlihatkan keangkuhan dari Harel Sarfut. Video itu pun diunggah oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dalam video itu terlihat Harel Sarfut menghancurkan foto kubah Masjid Al-Aqsa menggunakan senapannya. Aksi itu pun divideokan hingga Harel Sarfut sempat melihat ke arah kamera. Now heading back to the Middle East. This is the 4th time since October 7th that I'll be in the region. And we'll be there at what remains an incredibly difficult time for the region in the wake of the October 7th attacks
on Israel. Perlawanan heroik dari pemimpin Hamas untuk Amerika Serikat, bahkan bos Hamas mengirim pesan langsung untuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yakni Antony Blinken. Sejumlah pesan teror itu buntut Amerika Serikat mendukung Israel hingga Blinken berkunjung ke Timur Tengah. Dikutip dari Hindustan Times, Blinken berkunjung ke Timur Tengah pada Sabtu 6 Januari. Dalam kunjungan itu, Blinken bertemu dengan para pemimpin Turki dan Yunani. Kunjungan itu diharapkan dapat meredam ketegangan di kawasan Timur Tengah. Adapun kunjungan tersebut menjadi pertama kalinya Blinken ke Timur Tengah sejak 7 Oktober silam. Di tengah kunjungan itu, Ketua Hamas Ismail Haniyeh mengirim pesan langsung untuk Blinken. Ia mendesak agar Blinken fokus mengakhiri agresi Israel di Gaza. Ketua Hamas juga meminta para pemimpin Arab yang bertemu dengan Blinken untuk menekankan Amerika Serikat agar menghentikan kejahatan di Gaza. Ismail Haniyeh juga meminta agar Washington menyadari kesalahannya dalam mendukung Israel secara membabi buta. שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Hamas merilis video 4 tentara Israel yang ditawan di Gaza sebelum tewas ditembak rekannya sendiri. Dalam video tersebut, 4 tentara Israel mengungkapkan pesan dan keinginan terakhirnya. Dikutip dari Tribunnews.com, 4 orang itu ialah Alon Samres, Tom Haim, Sagi Eden, dan Samer Talaika. Brigade Al-Qassam mengatakan keempat tentara itu terbunuh oleh IDF dalam pertempuran sebelumnya di Sujaya, jalur Gaza. Video tersebut diambil saat keempat tentara itu masih hidup sebelum pertempuran di Sujaya. Para tentara yang muncul dalam video tersebut mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali ke keluarga. Bahkan mereka mengaku rindu dengan keluarga dan teman-temannya. Sementara Tom Haim mengirim pesan untuk keluarganya. Ia mengaku kuat dan akan baik-baik saja sehingga segera menemui keluarga. Meski dikirim perang di Gaza, namun Tom Haim mengungkapkan harapannya agar perdamaian akan datang segera. Terakhir, mereka pun memuji cara kelompok perlawanan Palestina menangani para sandera. Samer menyebut Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan hormat. Israel terkejut saat disergap oleh Brigade Jenin Palestina di kota Jenin, tepi barat pada Minggu 7 Januari. Akibat serangan mematikan itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF gelagapan hingga kocar-kacir. Pasalnya, Brigade Jenin melakukan serangan mengejutkan dengan mengebom iring-iringan tentara IDF. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan itu dilancarkan pada Minggu 7 Januari 2024. Brigade Jenin menjebak pasukan pertahanan dengan sergapan mematikan dan meledakkan bom. Serangan itu disusul dengan tembakan senjata. Sontak serangan tersebut memunculkan sejumlah korban di pihak Israel. Dari video yang beredar terlihat iring-iringan tank IDF sedang melintas di kota Jenin, tepi barat. Dilaporkan kendaraan lapis baja itu mengangkut sejumlah tentara Zionis. Tak berselang lama, kendaraan militer IDF meledak dahsyat hingga terlihat tentara Israel terpental. Sementara Brigade Jenin mengatakan sergapan itu memicu Israel untuk melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Menurut brigade tersebut, Israel menargetkan keluarga Asaus dan menewaskan 6 orang. Hamas dilaporkan menggunakan senjata Korea Utara untuk menyerang Israel. Adapun senjata Korea Utara yang digunakan adalah peluncur granat F-7. Senjata itu mampu membuat tentara Zionis tewas berguguran. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu disampaikan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS. Pihaknya mengatakan militan Hamas menggunakan senjata buatan Korea Utara untuk melawan Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Voice of America atau VOA memuat foto granat F-7 yang diduga digunakan oleh Hamas. NIS pun membenarkan laporan tersebut, terlebih dalam senjata itu terdapat tulisan berbahasa Korea. Menanggapi hal tersebut, NIS pun berjanji akan mengumpulkan bukti lebih banyak terkait pasukan senjata Korea Utara ke Hamas. Bahkan NIS melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabat untuk menyusun strategi membantu perjuangan Palestina. Di satu sisi, Korea Utara belum buka suara terkait senjata buatannya yang digunakan Hamas untuk menyerang Israel.
Hizbullah melancarkan balas dendam instan ke Israel Utara pada Senin 8 Januari 2024. Serangan balas dendam itu dilakukan seusai pemimpin Hizbullah tewas dalam serangan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, peringatan infiltrasi drone terdengar di beberapa wilayah Israel. Bahkan sirine ini berbunyi 2 kali selama 1 jam terakhir. Israel Utara mendadak berubah menjadi mencekam seusai serangan tersebut. Pasalnya, serangan Hizbullah menghancurkan beberapa wilayah, diantaranya Ramot Naftali, Baram, Mefotim, Malkia, dan daerah lainnya. Di satu sisi, pasukan pertahanan Israel atau IDF belum memberikan konfirmasi atau keterangan terkait serangan Hizbullah. Lalu diketahui serangan balas dendam ini seusai Hizbullah mengonfirmasi kematian komandan utamanya pada Senin 8 Januari. Adapun sosok itu ialah Jawad Al-Tawil yang merupakan komandan khusus elit Hizbullah atau pasukan Al-Radwan. Sebelum terkena serangan Israel, Al-Tawil sedang pergi dengan pejuang Hizbullah lainnya di Lebanon Selatan. Namun ia tewas di mobil lantaran serangan udara dari Israel. Kekhawatiran kini telah menyelimuti Amerika Serikat terkait kemungkinan Israel yang memperluas perang ke Lebanon melawan Hizbullah. Intelijen Amerika pun menilai bahwa Israel akan sulit untuk dapat memenangkan peperangan melawan pasukan Lebanon tersebut. Dikutip dari The Washington Post, penilaian dari intelijen Amerika Serikat itu dikeluarkan oleh Badan Intelijen Pertahanan atau DIA Amerika Serikat. Intelijen yang tak disebutkan namanya itu mengatakan bahwa para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melihat perluasan pertempuran di Lebanon sebagai kunci kelangsungan politiknya. Selain itu, media Amerika Serikat itu juga mengatakan bahwa Hizbullah memiliki pejuang yang terlatih dan puluhan ribu rudal serta roket. Hal tersebut akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dihadapi oleh Israel. Surat kabar